Kemarin ada yang komen di Instagram saya, bunyinya kira-kira gini, "Dok, Emotion Releasing Process, ERP, itu apa sih? Saya cari-cari di YouTube, kok nggak ada ya?" Saya baru sadar, iya ya, saya bawain seminar, saya ngisi di kongres tentang apa itu ERP, tapi saya nggak pernah bikin konten YouTube-nya. Oke, hari ini kita akan buat konten YouTube tentang Emotion Releasing Process. Stay sama saya, karena saya nggak tahu video ini akan berapa lama. Tapi sebelumnya, bumper dulu yuk. Yang pertama, apa itu ERP? ERP sebenarnya singkatannya Emotion Releasing Process, sebuah metode yang saya konstruksikan dari berbagai macam teknik-teknik lain, tujuannya untuk memproses trauma. Hanya itu, memproses trauma. Nggak yang lain. Saya nggak ngomongin perubahan kognisi, mengubah pikiran seperti CBT. Saya juga nggak ngomongin menambah coping mechanism, misalnya belajar banyak perilaku-perilaku seperti dialectical behavior therapy, enggak. Saya cuma ngomongin gimana melepaskan emosi di dalam trauma. Pertanyaannya, kenapa trauma? Saya mungkin agak nggak nyaman bicara ini, tapi saya akan bicara terbuka. Trauma kelihatannya sesuatu yang sangat dikecilkan. Paling tidak, waktu saya praktek di awal-awal dulu, nggak banyak yang meng-highlight tentang pentingnya trauma. Seakan-akan trauma itu cuma kisah masa lalu yang ya udahlah move on aja, abaikan, terima, sabar, ikhlas gitu. Seakan kita ya udahlah abaikan saja. Trauma itu ya ada di masa lalu. Yang banyak orang nggak sadar, trauma itu membangun bagaimana kita merasa, artinya emosi, merasa saat ini atau bertindak saat ini. Itu banyak sekali terkait atau terpengaruh dengan trauma di masa lalu. Contoh, seseorang dengan proses pengasuhan yang penuh kekerasan bisa jadi saat ini nggak tahu pasangan mana yang aman untuknya. Jadi bisa milih pasangan yang melakukan kekerasan lagi. Orang tuanya dulu melakukan kekerasan, bisa jadi justru dia juga yang melakukan kekerasan. Orang tuanya melakukan kekerasan, bisa jadi dia nggak mau lagi punya pasangan. So, banyak sekali perilaku yang mungkin dipengaruhi oleh trauma masa lalu. Dan bukan cuma itu, trauma masa lalu juga berpengaruh pada kesehatan fisik. Bagaimana seseorang merasakan stres, termasuk misalnya penyakit-penyakit tertentu terpicu lebih besar, itu dipengaruhi oleh trauma masa lalu. Misalnya, orang autoimun itu kalau mengalami stres, dia bisa flare, memberat tuh kondisinya. Itu dipengaruhi oleh trauma masa lalu, karena trauma membawa stres terus-menerus yang terasa di badan. Belum lagi penyakit lain kayak fibromyalgia, penyakit-penyakit yang lain pun, bahkan mungkin yang sederhana seperti infeksi dan lain sebagainya, itu dipengaruhi oleh stres. Stres bisa jadi juga adalah bawaan trauma yang nggak selesai-selesai. Belum lagi trauma itu paling tidak pada saat saya sekolah, itu tidak terlalu banyak pembahasan bagaimana untuk menyelesaikannya. Kita diajak untuk mengubah proses berpikir, diajak untuk memaparkan dengan stresor yang membuat trauma, diajarkan untuk membantu klien sadar bahwa dia ada di saat ini. Well, semuanya baik, tapi tidak ada yang benar-benar bisa meredakan sensasinya sehingga seseorang tidak lagi terganggu oleh momen traumatik tersebut. Ada dulu. Saya pernah belajar EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, dan itu satu-satunya teknik saya dulu buat menyelesaikan trauma. Saya nggak tahu kalau ada teknik lain. Kemudian, secara terbuka, saya akan mengakui karena saya nggak punya teknik lain, saya belajar pada banyak guru, sangat banyak, sampai akhirnya dalam sebuah kuliah bersama Bessel van der Kolk, beliau mengatakan kalau hipnoterapi mungkin adalah di masa depan solusi terbaik untuk trauma. Dia dilakukan dulu, cuma kita nggak pernah ngelakuin lagi, tapi mungkin kedepannya akan sangat bermanfaat. Di Amerika memang nggak dipakai banyak, tapi di Indonesia kan dipakai sama banyak orang. Oleh karena itu saya belajar pada salah satu ahli terbaik, kalau nggak mau dibilang ahli yang terbaik untuk hipnoterapi di Indonesia adalah Pak Adi Gunawan. Di situ kepala saya tercerahkan sekali. Kayak, this is what is missing. Apa yang hilang tuh ada di sini. Saya melihat bagaimana seseorang kemudian di depan mata saya dilepaskan traumanya. Nggak bisa bohong, orang kelihatan di depan mata, mukanya berubah. Di follow up beberapa hari, minggu kemudian, perbaikannya konsisten gitu. Oh ya sudah, berarti trauma bisa disembuhkan. Nggak harus berdamai, nggak harus diterima terus-menerus sebagai realita dan nggak bisa berubah. Nggak, itu bisa. Lepasin aja gitu. Sejak melihat itu, saya terpikir, oke, kita harus buat sesuatu untuk membantu klien melepaskan trauma. Hipnoterapi itu baik. Still, saya masih pakai kadang-kadang. Kemarin aja baru saya sesi hipnoterapi. Tapi, karena satu dan lain hal, saya terpikir untuk membangun modalitas saya sendiri. Terutama karena waktu praktek saya cenderung singkat-singkat. Jadi saya butuh yang lebih pendek durasinya daripada hipnoterapi. Itu kenapa saya membangun emotion releasing process, dan itu kenapa trauma adalah sasarannya. Yang kedua,
Kenapa emosi? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan perilaku? Bukankah kita maunya produktif? Bukankah kita maunya bisa interaksi secepatnya? Bukankah kita maunya? Yang penting seseorang tuh mampu melewati keseharian dengan baik gitu. Yes, it's true. Tapi yang mengganggu sebenarnya bukan pikiran, bukan perilaku, tapi emosi. Kenapa seseorang rebahan aja? Emosi itu. Emosi capek, emosi lelah, emosi nggak semangat, emosi buat apa aku ada di sini, tujuanku apa? Emosi itu. Kenapa seseorang jadi susah konsentrasi? Selain misalnya dia punya penyakit lain ya, misalnya ADHD dan lain sebagainya. Emosi juga. Emosi mikirin hal lain, lalu ada emosinya, teringat hal lain, lalu ada emosinya, makanya nggak bisa fokus di saat ini. Apa yang membuat seseorang mendorong orang lain pergi? Emosi. Apa yang membuat seseorang nggak berani dekat sama orang lain? Emosi. Apa yang membuat seseorang kalau patah hati rasanya terfikir yang enggak-enggak? Emosi. So yang ganggu manusia dalam trauma-trauma tersebut itu emosi. Itu kenapa yang perlu dilepaskan adalah emosi, bukan ganti-ganti pikiran dalam perspektif saya. Kenapa bukan ganti-ganti pikiran? Pikiran tuh sebenarnya nggak ganggu kita kalau nggak ada emosinya. Kalau ada emosinya, baru ganggu kita. Yang ketiga, terus gimana melepaskan emosi dari trauma ini? Oke, trauma mempengaruhi, oke, emosi yang ganggu. Tapi gimana? Yang ketiga, di dalam ERP, bangunan terbesar yang saya pakai adalah teori ego state. Apa itu teori ego state? Buat teman-teman yang sering mendengarkan YouTube saya, pasti tahu kalau saya sering banget ngomong, manusia tuh ada banyak, sisinya ada banyak. Nah, itu tuh teori ego state. Teori itu meng-highlight bahwa manusia memang satu tubuh, tapi sisinya tuh ada banyak. Dirinya ada banyak, bagiannya ada banyak. Masing-masing bagian itu punya tujuan sendiri-sendiri. Punya prosesnya sendiri-sendiri. Punya kesadarannya sendiri-sendiri bahkan pada beberapa konteks. Bahkan mereka bisa bergerak autopilot saja tanpa kita kendalikan. Misalnya tanpa kita mikir kalau hari ini aku mau rebahan, itu bisa nongol sendiri. Mau rebahan, gitu tiba-tiba saja. Atau hari ini aku harus nyelesain tugas X tanpa kita sengaja mikirin tugas X. Dia bisa secara otomatis sendiri mengingatkan kita. So seperti ada proses autopilotnya sendiri. Nah, kenapa ego state? Kenapa diri-diri kita yang banyak ini? Karena sebenarnya tidak semua sisi diri kita itu sakit dan terluka kok. Enggak semua sisi diri kita trauma kok sebenarnya. So misalnya seorang anak mengalami kekerasan gitu waktu kecil. Yang terluka, yang mengalami kekerasan saat kecil itu satu bagian. Sementara habis dilakukan kekerasan misalnya pelaku bilang, jangan ceritakan ini ke ayahmu atau ibumu, nanti kamu akan dalam masalah. Misalnya begitu. Maka keluar dari proses kekerasan itu, dia sekolah lagi, ngobrol sama bapak ibunya lagi seakan nggak ada apa-apa. Itu bisa jadi sisi yang ngobrol sama bapak ibunya itu nggak tahu kekerasan yang terjadi. Sisi yang belajar itu nggak tahu kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi ini seperti bisa solid hanya dirasakan oleh satu sisi. Itu sangat mungkin. Walaupun kadangkala sisi ini komunikasi sama sisi lain. Jadi sisi lain tahu. Itu mungkin. Tapi kalau teman-teman menyaksikan sebenarnya di ruang praktek yang mana nggak boleh disebarkan videonya, itu seringkali yang tahu tuh cuma sisi ini. Yang lain tuh nggak tahu kalau ada kekerasan. So, yang sakit sebenarnya cuma satu bagian, bukan bagian lain. Problemnya ketika kita konseling, sisi yang sakit ini itu nggak muncul. Yang muncul sisi yang berbeda. Yang muncul misalnya sisi yang dewasa yang ngasih tahu itu udah ada di masa lalu, udah maafin aja, ikhlasin. Yang muncul misalnya sisi yang melindungi. Misalnya malah melindungi dengan cerita hal lain, melindungi dengan marah-marah, melindungi dengan aku nggak mau deket-deket sama orang kayak gitu lagi. Yang melindungi. Yang melindungi itu baik karena dia nggak mau kita tersakiti. Problemnya yang melindungi itu bukan yang sakit. Sehingga kalau yang melindungi yang datang terus, yang sakit kapan keluarnya? Kalau dia nggak keluar, sembuh nggak? Enggak. Karena kan dia tetap di momen tersebut. Dan ini rahasia lainnya. Tidak semua ego state itu tinggal di tanggal yang sama dengan kita, dengan usia yang sama dengan kita. Enggak. Beberapa ego state itu terjebak di usia tempat kejadian dia terjadi. Misalnya kejadiannya di usia 4 tahun, maka ego state tadi, diri kita yang itu, usianya masih 4 tahun. Dan bukan cuma 4 tahun doang, 4 tahun tapi tinggal di momen tersebut. Nggak ikut bersama-sama kita. Kalau berarti saya konteksnya nggak ikut sama-sama saya nih lagi syuting di rumah sakit. Enggak. Dia terjebak di momen tersebut dengan usia tertentu. Makanya kadang-kadang kalau kita ke-trigger, sikap kita tuh kayak kekanak-kanakan. Bukan kenapa-kenapa, karena emang masih ada anak-anak yang tinggal di sono, di masa lalu. Penting untuk anak-anak ini yang keluar. Itu kenapa kalau talk terapi, kalau cuma cerita, kalau cuma sharing, biasanya bermasalah. Karena yang cerita nih biasanya macam-macam. Entah diri yang dewasa, entah diri yang tahu, entah diri yang megang value, macam-macam. Jadi ngaco tuh informasinya. Jadi juga si sakit nggak langsung ditolong. Di dalam ERP, kami tidak mau berfokus pada banyak sisi-sisi yang lain tuh. Maksudnya sisi yang logis, ya bagus dia tahu, tapi bukan dia yang bermasalah, pergi dulu. Atau sisi yang
Misalnya tadi yang protektor, ya bagus mau melindungi, tapi bukan kamu yang sakit, pergi dulu. Kita langsung fokus pada yang sakit. Karena begitu yang sakit selesai, perlu dilindungi nggak? Enggak. Yang lain perlu ribet nggak? Enggak. Kalau itu tadi yang harus kerja, harus apa, harus produktif, perlu mengharuskan nggak? Enggak. Orang nggak ada yang ngalangin lagi, emosinya udah hilang. So, clear. Target dalam ERP sebenarnya kita menuju ego state yang sakit, sembuhkan dia, bebaskan dia dari keadaan itu, clear. So, kita nggak usah pusing-pusing, nggak usah lama-lama. Nggak usah cerita-cerita yang kejauhan, nggak penting. Yang cerita nanti protektornya, yang cerita nanti sisi diri dewasa, nggak penting. Yang sakit aja. Karena cuma itu yang butuh ditolong. Yang lain butuh ditolong? Enggak. Jadi nggak usah. Nggak usah dengerin yang itu. Cukup yang sakit, selesaikan. Itu kenapa kita pakai ego state? Karena lebih efisien, lebih cepat. Nggak kemana-mana nanti ceritanya. Nggak nyambung. Yang selanjutnya, saya lupa udah poin nomor berapa. Ego state tadi itu terdiri dari beberapa jenis. Atau beberapa, apa ya saya sebutnya ya, beberapa tugas gitulah. Tugas pertama adalah yang saya sebut sebagai person. Ini adalah diri yang paling otentik, yang sebenarnya mampu untuk menyembuhkan diri yang lain. Yang kedua adalah pain. Ini adalah diri yang sakit. Diri yang sakit ini yang membawa emosi dan memori dari kejadian traumatik. Dan dia juga membawa belief biasanya, belief-belief yang keliru kayak aku nggak berharga, aku nggak penting buat apa, aku udah di sini, dan lain sebagainya. Pain ini yang butuh disembuhkan, bukan yang lain. Yang ketiga adalah protektor. Protektor ini bertugas mencegah atau mengatasi pain yang lagi sakit. Maksudnya mencegah gimana? Sebelum sakit ya kita cegah. Entah caranya buat menghindari orang tertentu, lingkungan tertentu, itu kan mencegah ya. Itu protektor. Atau ya secara reaktif menolong si pain. Misalnya lagi kita ke-trigger sesuatu, tiba-tiba marah, tiba-tiba meledak, tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba ngangong, tiba-tiba balikin meja. Protektor. Selanjutnya adalah persona. Persona adalah sisi diri kita yang ingin kita tampilkan di luar, yang megang value. Yang tahu memaafkan itu baik, menerima itu baik, mengikhlaskan itu baik. Seringkali ini yang paling sering muncul di ruang sesi. Bukan yang sakit. Aku harusnya maafin, aku harusnya terima. Ribet. Itu cuma persona. Ini adalah lapisan terluar bahkan dari self, dari diri kita. Dan yang kelima adalah perpetrator. Perpetrator sayangnya adalah diri pelaku yang tinggal di tubuh kita, di dalam diri kita. Kita membawa pelaku sebenarnya, rekan-rekan. Dalam bahasa psikologi klasik, ini sebutannya introject. Pelaku ini sebenarnya paling enak dan paling cepat dibuang dulu dari badan. Begitu perpetrator ini dibuang, pain nggak lagi hidup bersama pelaku. Jadi tinggal dia dipenuhi kebutuhannya dan emosinya bisa dilepaskan. Itu kenapa menurut saya dari pendekatan ERP, kita susah banget ngelepasin trauma. Bukan dia susah, tapi pelaku tuh masih tinggal. Selama pelaku masih tinggal di dalam tubuh kita akan sulit melepaskan. So pelaku di dalam tubuh ini yang harus dilepaskan. Kenapa saya menyebutnya pelaku di dalam tubuh? Karena sekalipun orangnya udah nggak ada, orangnya udah entah di mana, bahkan orangnya meninggal. Tapi orangnya itu seringkali masih di sini, masih di dalam benak kita. Kalau kita tutup mata, itu masih jelas tuh bentuknya, ruangnya, bahkan suasana AC-nya, itu masih jelas. Sehingga itu harus dibuang dulu. Ketika itu dibuang, emosi jauh lebih mudah diproses. Dan selain itu, yang sering membuat sulit adalah tubuh kita cuma satu. Ego state kita ada banyak. Kalau dalam sesi konseling, biasanya tuh gantian, rebutan. Di dalam badan datang. Dan traumanya bukan cuma satu juga. Ada banyak, itu juga datang bersamaan. Itu pasti overwhelm. Maka dalam ERP, fokusnya memang cuma satu pain, satu rasa sakit di dalam satu memori, yang lain tuh abaikan dulu. Satu rasa sakit, satu memori, bawa masuk, pelaku dibuang, lepaskan emosinya. Selesai. Bisa jadi jauh lebih efisien. Selanjutnya, poin yang kesekian. ERP terdiri dari 5 step. Step pertama adalah memilih memori. Kenapa perlu milih memori? Karena kadang-kala orang tuh datang konsul cuma membicarakan kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini ibuku, papaku, pasanganku, dan lain sebagainya. Yang mana sebenarnya boleh-boleh aja ngomongin saat ini. Tapi seringkali ini bukan masalah utamanya. Ini adalah tumpukan emosi yang berasal dari emosi-emosi serupa dari masa lalu. Let's say ketika pasangan kita misalnya nggak dengerin kita. Atau kita ngasih saran, dia lupa terus. Itu akan membangkitkan perasaan tertentu. Sebut saja misalnya perasaan yang namanya tidak didengarkan. Jika dari kecil kita sering mengalami perasaan tidak didengarkan, maka perasaan tidak didengarkan yang dicetuskan oleh pasangan itu rasanya bisa gede banget. Bukan karena dia nyebelin banget, bukan. Tapi karena tumpukan di belakang banyak. Itu kenapa ketika melepaskan emosi harus milih memori dulu. Kalau kita milih memorinya cuma memori yang sekarang, biasanya sangat susah. Kenapa? Karena itu udah tumpukan. Ketika saya mengajar praktisi ERP untuk melakukan teknik ini, harus milih dulu memori mana yang dikerjain. Biasanya saya akan ngajak untuk memori yang paling awal seawal-awalnya. Sejauh mungkin. Kalau perlu, gali sedalam-dalamnya. Ketika itu ditemukan, maka itu lebih gampang diproses. Lalu pindah lagi memori lain, diproses lagi. Memori lain,
proses lagi. Memori lain, proses lagi. Baru yang ke saat ini. Dan seringkali baru sampai tengah itu emosi yang saat ini udah hilang. Kenapa? Karena yang di belakang udah banyak dibuang. Jadi rasanya udah lepas aja gitu. So, penting untuk memilih memori. Step 1. Step 2. Terapis ERP akan mencari emosi dan belief di dalam memori tersebut. Nanti akan ditanya-tanya tuh, apa perasaanmu di dalam kejadian tersebut? Dan apa yang membuatmu merasa kayak gitu? Then what? Apa perasaanmu? Oh gitu. Akan digali apa perasaannya. Dan fokusnya pada apa perasaannya. Kenapa? Karena itu ganggu kita. Bukan yang main-main. Bukan yang lain-lain gitu. Nggak nanya apa persepsinya, nggak tanya apa yang kamu pelajari, apa yang kamu maknai. Enggak. Apa aja. Dan yang terakhir perlu ditemukan juga adalah core belief. Apa yang saya percaya tentang diri saya di dalam kejadian tersebut. Apakah nggak berharga, nggak penting, nggak cukup baik, nggak diinginkan, apapun itu. Itu yang kemudian juga dilepaskan. Tapi harus ditemukan dulu dong biar tahu apa yang dilepaskan. Step ketiga, ini klien diajak mempersiapkan. Jadi harus siap. Karena seringkali ketika kita mau melepaskan tuh nggak siap. Motivasinya nggak jelas atau nggak mau. Step ketiga itu khusus untuk menyiapkan. Step keempat adalah melepaskan emosi. Tadi disinggung di beberapa menit sebelumnya, pelaku dibuang dulu. Harus. Ketika pelaku dibuang, kemudian pain jadi tidak lagi punya ancaman. Maka tugas kita selanjutnya tinggal memenuhi kebutuhan apapun yang pain butuhkan. Apa aja? Tadi butuh cinta, kasih, perhatian, rasa sayang, dan lain sebagainya. Tapi yang bisa memenuhi kebutuhan itu cuma sisi diri kita yang terdalam, yang person, yang utuh, yang welas asih, bukan yang galak. Jadi kalau kita ngelihat rasa sakit terus rasanya kok lemah banget, nah itu yang lagi ngelihat rasa sakit itu protektor kita. Atau ketika kita ngelihat rasa sakit, aku nggak mau. Nah jangan-jangan itu protektor juga, tapi dengan menghindari rasa sakit. So yang bisa menolong rasa sakit cuman ketika kita lihat minimal kita netral. Atau kita belas asih, atau kita penasaran, baru kita bisa nolong. Ketika dia ditolong dipenuhi kebutuhannya, maka emosinya sudah bisa dilepaskan. Gimana ngelepasinnya? Nggak gimana-gimana. Pada momen itu udah hilang kok. Dipenuhi kebutuhannya, hilang begitu saja emosinya. Dan step yang kelima adalah kita presentification. Karena biasanya ego state itu masih tinggal di kejadian tersebut dengan usia tersebut. Harus dibawa keluar dari sana, masuk ke momen saat ini. Biar dia nggak tenggelam, terjebak di masa lalu. Nah, saya udah berusaha membuat video ini sesingkat mungkin. Itu adalah emotion releasing process beserta tahapannya, beserta logika di belakangnya. Saya belum publish memang siapa terapis-terapis yang belajar teknik ini, tapi one day I will. Mungkin akan di website, mungkin akan di Instagram, one day I will. Biar teman-teman juga bisa, nggak perlu lama-lama membawa ini sampai seumur hidup, trauma seumur hidup, karena trauma itu sebenarnya bisa dilepaskan. Dan waktunya tidak selama yang rekan-rekan bayangkan. Bahkan mungkin jauh lebih cepat dari yang rekan-rekan bisa bayangkan. Nggak perlu dibawa lama-lama. So, itu aja tentang ERP. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.